sehingga airnya itu bisa mampu mendorong, menyuplai dalam dunia pertanian. Kalau ini daerah tanah ini tanah kandungan kapurnya tinggi, buah-buahan baik di sini untuk silang hasil pendapatan satu income. Dan kalau di daerah tersebut tanahnya besinya kuat, oh ini untuk dunia padi, sehingga air itu bisa kita selidiki, mempunyai semua sungai-sungai yang ada di Kediri, tanah per tanah, dari ungguan tanah per tanah kita mempunyai laboratoriumnya, tanah ini mempunyai kandungan dan sebagainya. Ini duniamu. Kalau pesantren sampai sejauh itu, saya harapkan sekali. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Di zaman Rasulullah SAW sebelum dilahirkan sudah berkembang luar biasa. Maka pada waktu Rasulullah dilahirkan, cekak, awas ringkas karena sudah malam. Yang pertama, bagaimana Rasulullah SAW dihijrahkan. Kita ambil dari situ. Mengapa dihijrahkan ke Madinah? Ternyata para bapak, para ibu, di Madinah itu sudah ada yang menghubungkan 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, hubungan niaga dunia perdagangan. Tanah itu yang disebut tanah Jalan Sutra, yang menghubungkan timur jauh, negara Cina sekarang. Ketika Rasulullah dihijrahkan, perjalanan tersebut dihidupkan kembali niaga. Bukan lalu hijrah, dendam pada waktu baginda Nabi SAW di Mekah digencet oleh kufar, lalu setelah di Madinah mendapat teman yang banyak, ngasah pedang, balas dendam. Tidak dijawab dengan rasio, dijawab dengan keintelektualan. Pedangnya diganti pedang ekonomi. Bagaimana ekonomi dalam dunia Islam ini maju? Ini kunci utama. Dunia pondok pesantren akan maju dan sebagainya, tergantung money sebabnya. Hingga bisa membuat ini, membuat ini, tingkat madrasah dan mempunyai komputer dan lain sebagainya. Kita lihat dari sejarah Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Dihidupkan kembali, ekonomi itu luar biasa. Satu sisi dunia Islam bisa menabung, membuat satu baitul mal, kekayaan yang luar biasa untuk dunia Islam. Satu sisi Rasulullah mengumpulkan modal non muslim, dijadikan satu, di situ menjadi deklarasi Madinah. Maka pada waktu itu Rasulullah satu sisi menjadi bapak umat, satu sisi menjadi bapak bangsa. Hiduplah Madinah luar biasa, hingga ekonominya luar biasa pada waktu itu. Akhirnya dibawa hal-hal yang demikian oleh tokoh-tokoh kita. Kalau kita cari cerita Maulud Nabi sudah banyak, Bu, para bapak, mungkin dari ini dilahirkan demikian, perang ini perang itu. Sudahlah, kita poin-poinnya saja sekarang. Sampai ke Indonesia, Wong Songo, orang 9 iseng Islam kisah Indonesia. Saiki Habib pirang-pirang, kiai pirang-pirang, ngislam ke wong siji kangelan. Berarti kalah karo Wong Songo. Coba. 9 orang. Pertama kali beliau datang di Trawulan, Syekh Jumatil Kubro atau Syekh Jamaluddin Husain, dan diteruskan sampai ke Tuban, sampai ke Ampel Dento. Ternyata beliau bukan orang yang kosong, persiapannya, manajemennya rapi, luar biasa. Yang akhirnya dibuktikan oleh para wali 9 apa diantaranya? Sampai dalam kuburnya masih bisa mulang orang, bisa mengajar orang.
Kalau tidak percaya boleh ibu-ibu, bapak-bapak saksikan. Tidak ada yang datang ke makamnya Sunan Ampel itu terus datang di depannya Sunan Ampel menyanyikan lagu begadang apa-apa, begadang, mari begadang, tidak ada. Begitu sampai ke Sunan Ampel, Al-Fatihah, ngerti baca Fatihah. Masalah diterima of tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Begitu duduk langsung afdhalu dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti orang mati masih bisa ngajak tauhid. Kok syirik ziarah kubur dari mana? Mungkin yang jero kubur saya ngejak tahlil kok. Berzikir, bertasbih. Tidak cukup dari itu. Daerahnya dari mau masuk Sunan Ampel itu orang dagang ini, dagang ini, dagang ini, macam-macam. Kalau di situ di Ampel Dento itu kira-kiranya tidak ada Sunan Ampel. Adakah di lingkungan Ampel Dento itu banyak pedagang? Ini pertanyaan. Satu pertanyaannya. Ramainya di situ pedagang karena adanya makamnya Sunan Ampel. Sampai per meter itu berapa sekarang? Tiap hari berapa bis datang, masuk, ziarah, keluar masuk. Yang masuk ke toko ini, beli itu, macam-macam lah. Aliasnya yang dagangan di situ bonceng sama orang yang mati, jorok kuncinya bonceng sama orang mati, masjidnya, keropaknya itu, tong masjidnya bonceng sama orang mati. Berarti orang mati masih bisa memberikan kesejahteraan kepada yang hidup. Yang hidup memberikan kesejahteraan kepada umat sulit kalah dengan orang yang mati. Itu satu contoh. Misi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh. Di Syarif Hidayatullah lebih hebat lagi. Gunung Jati. Bagaimana memberikan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai al-Islam rahmatan lil alamin. Coba kalau kita masuk ke kuburan Syarif Hidayatullah, separuh untuk non muslim, separuh punya muslim. Dari yang non muslim para bapak para ibu sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dari lilin yang paling pendek sampai yang paling panjang, yang besar sampai yang kecil. Masing-masing. Yang sebelahnya punya kita, al-muslimin. Di sana dengan menyannya yang luar biasa, di sini per kelompok 2 bis, ada yang 3 bis dengan macam-macam caranya. Zikir yang berbeda. Kalimah la ilaha illallahnya sama, tapi cara melakukan ada yang suaranya berat, ada yang ringan, ada yang tinggi melengking. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi yang satu lain lagi, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang tidak mau kalah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin jauh tidak kelihatan lagi, illallah, la illallah, la illallah. Yang satu lagi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, baca salawat, baca Quran. Yang aneh paling ajaib, gimana? Kok tidak saling ada yang menyalahkan, itu tidak ada. Atau ketika waktu ziarah itu hebat, lu bajunya apa? Nggak ada. Kayak orang tawaf, lu bajunya hijau apa kuning apa abang? Nggak ada. Di ziarah para wali sama, itu tanda al-ukhuwah, wujudi rahmatan lil alamin. Ini yang zikirnya panjang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satunya illallah, la ilaha illallah. Tolong zikirnya kurangi, jangan berat-berat begitu, bikin kagok sama saya saja. Tidak. Yang satu lagi cepat, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang saling menyalahkan, kompak, rukun menjadi satu. Ini luar biasa. Berarti Maulana Syarif Hidayatullah
di dalam kuburnya mati sudah 400 tahun yang lalu, masih bisa menyatukan orang, menyerukunkan orang, mengukuhkan ummah. Kita yang hidup ngrukunake sing urip kangelan, berarti kalah sama orang 1-0 gitu. Jadi kalau kita ingin tahu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat ke Rasulullah wis terlalu dhuwur sik iki lho ning ulamae Warathatul Anbiya. Kalau kita melihat karangan kitab-kitabnya para beliau luar biasa. Banyak kitab-kitab yang belum sempat terbuka, kita bedah isinya. Bagaimana kitab Ad-Daj yang 33 mujallad di dalam ilmu medis, ilmu teknologi, belum kitab-kitab yang lain, belum sempat. Adanya apa? Kitab ikhtilaf. Yang muncul kitabul ikhtilaf, antar fulan, tokoh fulan dengan yang fulan tidak akur. Gembar-gembornya ukhuwah. Tidak memberikan contoh kepada bawahan, hingga awam itu tidak bingung mana sih yang benar. Belum yang urusan masalah furu'iyah, antar talqin, tahlil, maulud, manaqib, tidak ada habisnya. Kalau begini kapan kita bangun dunia Islam akan bisa memberikan jawaban tantangan umat, tantangan zaman. Untuk ke depan, bagaimana kita selaku bangsa Indonesia, bagaimana kita selaku umat Islam, mampukah generasi kita kelak yang akan datang memberikan satu jawaban, meningkatkan rasanya, kecintaannya kepada Allah, meningkatkan kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada bangsanya, kecintaannya kepada sesama umat, kecintaannya kepada tanah airnya semakin tinggi, merasa memilikinya semakin kuat, luar biasa, memberikan satu percontohan. Inilah makanya kalau kita terkadang malu dengan para beliau sendiri yang memperjuangkan umat ini, bagaimana hebatnya para sesepuh-sesepuh kita bisa membuat satu pondok pesantren dunia pendidikan. Mungkin para beliau kalau di kuburnya banyak yang nangis kalau melihat kita. Satu sisi menangis karena kita kurang bisa mengembangkan ilmu, memberikan satu jawaban. Satu sisi kita pecah belah. Dinamika itu bagus para bapak, para ibu. Kita lihat dunia musik. Mungkin di sini ada ahli musik. Kalau dunia musik itu ada susunannya Pak. Bukan seperti kita asal ngomong, menyanyi, pidato, itu udah ada. Jadi kalau 5 viol itu ada satu namanya alto. Viol alto itu lebih besar dari viol demes. Nah kalau 5 viol altonya 1, celonya itu 1. Tinggal kebutuhan musik itu berapa? Keperluan musik itu berapa? Kalau 25 viol berarti 5 alto, 5 cello. Bass gesek besarnya 1. Flutnya dari saksofon, klarinet dan lain sebagainya, trombola, tribon, keyboard, lain sebagainya, dari timpani sampai drummer sampai bongo. Ini susunan punya alat-alat musik. Dia membaca not baik. Yang satu menjadi apa namanya, dirijennya, dia baca. Begitu musik bunyi mengalun dengan indahnya, stok itu bisa menundukkan. Kalau stok ini kodenya demikian, suaranya 3/4 atau 4/4 dengan nada dasar apa? Itu musik. Bukan ngawur asal begini aja. Tentang ahli dunia musik, dia begitu tahu hebatnya. Begitu hebatnya, pas giliran viol dikasih viol, yang lainnya mengiringi. Konser, orkestra atau simfoni
memahami dalam dunia orkestra saja sulit. Tapi hebatnya para bapak, para ibu, demo itu dipersilahkan. Pada waktu demonya gitar, yang lainnya mengiringinya. Pada waktu demonya viol atau klarinet atau saksofon, lainnya juga mengiringnya, bukan nafsi-nafsi. Hingga demo itu indah benar, memberikan support. Itulah dunia musik. Jadi dinamika itu harus, tapi indah, bukan dinamika berhenti. Dinamika itu ada, tapi begitu indahnya. Kita lihat susunan. Begitu pula bagaimana zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada para sahabatnya, sampai kepada para aulianya. Bila mana dengan barokah Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah semakin meningkat, semakin tinggi, kita akan mempunyai yang pertama rasa malu kepada Allah, malu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau melangkah sekira-kiranya menjadikan tauladan atau cermin yang kurang baik, mau maju terus atau tidak. Tapi kalau kita bercermin kepada Rasulullah, minggir, mundur, kita perhitungkan langkah-langkah. Kita akan berbicara akan menyebabkan memecah umat atau memecah bangsa atau tidak. Kalau tidak, maju. Tapi kalau kita mengakibatkan pecah belahnya umat, pecah belahnya bangsa, hingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertepuk, mundur, kita tarik. Itulah kita kagum bagaimana. Kalau masalah menerangkan batal haram sudah banyak para bapak, para ibu. Sudah, itu sudah. Kita ngajak al-ukhuwah. Saya kagum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya apa? Ketika Rasulullah sholat sujud, cucunya yang nama Al-Imam Husain langsung dari belakang nubruk datuknya atau eyangnya, asik nempel di punggungnya. Karena cintanya sama eyangnya luar biasa. Dan eyangnya, datuknya pun cintanya kepada cucunya luar biasa, Al-Hasan wal Husain. Ketika i'tidal minal sujud, cucunya langsung balik, duduk di mana datuknya masih tahiyat. Ummi Salmah azwajun Nabi melihat cucunya yang demikian, terus ingin mencegah supaya Al-Imam Husain tidak duduk di pangkuan datuknya yang sedang tahiyat. Dicegah oleh Rasulullah, isyarah. Akhirnya Ummi Salmah tidak jadi. Setelah selesai, Rasulullah mengeluarkan satu botol, di dalamnya ada satu pasir yang dimasukkan dalam botol. Wasiat kepada Ummi Salmah sambil mengucurkan air mata yang tidak bisa dibendung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disilahkan, ya Ummi Salmah, aku titip botol ini, tolong nanti apabila dalamnya itu sudah berubah menjadi darah, berarti pisahnya kepala cucuku ini dengan badannya di padang Karbela. Ini adalah pasir padang Karbela. Tapi ya Ummi Salmah, jangan engkau beritahu kepada siapapun peristiwa ini. Dan Rasulullah mengetahui siapa yang akan menjadi penyebab matinya cucunya. Demi ukhuwah, Rasulullah sukut di sini, tidak pernah menyentuh. Demi apa? Al-ukhuwatil Islam, al-ukhuwatil ummah, al-ukhuwatil wataniyah. Kesatuan persatuan tanah air, cinta bangsa, cinta ummah. Inilah dijaga benar oleh baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Ini contoh yang mahal. Bagaimana Rasulullah pada waktu mendapatkan gelar Al-Amin memberikan satu contoh untuk kita semuanya. Dan bagaimana Rasulullah memberikan satu contoh dalam dunia ekonomi untuk kita semuanya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, apa setelah kita mengetahui peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita bisa membentuk pribadi luhur?
Pribadi luhur kalau tidak didasari al-mahabbah, kecintaan dahulu, wal akhlakul karimah, sulit. Maka dengan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan berkiblat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hasil daripada Maulid Nabi ini kita aplikasikan